0005 dari Prodi S1 Kebidanan Angkatan 2020 dari Kampus Universitas Megariski Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar anatomi dan fisiologi pada tubuh manusia dan karakteristik anatomi di berbagai ras di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian anatomi, fisiologi, dan ras. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur atau susunan tubuh dan hubungannya bagiannya satu sama lain. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh dan cara kerja tubuh dalam keadaan normal. Sedangkan ras adalah suatu pengelompokan manusia dengan ciri fisik tertentu atau biologis individu yang sama, yang diwariskan secara turun-temurun. Anatomi pada tubuh dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem rangka, yang kedua, sistem otot, yang ketiga, sistem reproduksi pria, dan yang keempat, sistem reproduksi wanita. Pembahasan yang pertama yaitu sistem rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Rangka dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial merupakan rangka yang letaknya di bagian tengah tubuh, meliputi tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk atau iga, dan tulang belakang. Rangka apendikuler merupakan bagian dari sistem rangka yang mencakup pergerakan. Kemudian otot. Otot dibagi menjadi 3 bagian, yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kehendaki. Otot lurik adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah, baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Pembahasan yang ketiga yaitu alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria terdiri dari lubang penis, kepala penis, skrotum, testis, vas deferens, uretra, kelenjar prostat, dan kandung kemih. Namun mereka dibagi lagi menjadi 2, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar adalah yang tampak dari luar, terdiri dari penis, skrotum sebagai pembungkus testis dan mengatur suhu testis, dan testis. Alat reproduksi dalam terdiri dari epididymis sebagai tempat pematangan sperma, vas deferens sebagai penyalur sperma, kelenjar prostat, vesicula seminalis sebagai tempat penampungan sperma, dan kandung kemih. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat untuk memproduksi sperma. Di bawah kelenjar prostat ada kelenjar Cowper dan sebagai tempat pengeluaran sperma adalah uretra. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus untuk produksi sperma. Sperma dimatangkan di dalam epididymis dan disalurkan melalui vas deferens menuju vesicula seminalis. Setelah siap dikeluarkan, akan dikeluarkan dari penis melalui saluran yang bernama uretra. Pembahasan yang ketiga yaitu organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari saluran telur, ovarium, endometrium, rahim, serviks, dan vagina. Organ reproduksi perempuan terdiri dari organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar wanita terdiri dari vulva atau labio mayora dan labio minora, klitoris atau benjolan kecil, orifisium uretra atau lubang kencing, hilme yaitu selaput yang mengelilingi lubang vagina. Organ reproduksi dalam wanita terdiri dari ovarium dan ovinduk. Ovarium tempat memproduksi ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Ovinduk atau tuba falopi yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke rahim.
Organ reproduksi dalam yang lain yaitu infundibulum tuba berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium. Uterus merupakan tempat berkembangnya embrio dan vagina sebagai alat kopulasi wanita. Pembahasan yang terakhir yaitu ras di Indonesia. Ada 7 kelompok ras di Indonesia. Yang pertama Melanesoid, mayoritas di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Bentuk mata sipit, tinggi badan 100